Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika lijari wa jama'ni bi fil-adwari wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Dan sama-sama kita muliakan orang tua kita, Ibu Hajah Khalilah binti Haji Abdul Muttalib, serta putra-putra beliau dan keluarga besar beliau. Semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, baik zahir ataupun batin, dan diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dalam kehidupan. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, 1 bulan ini kita berpisah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ada satu nikmat, karena nikmat panjang umur kita sudah diberikan. Ya. Kita nggak tahu bulan depan kita bisa ketemu lagi atau enggak. Ya. Mudah-mudahan panjang umur kita. Amin. Kemudian kita nikmat sehatul afiat sehingga tidak terhalangi untuk bisa. Ya. Nikmat kita bisa hadir majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis tilawatil Quran. Ya. Walaupun kita hanya membaca mungkin hanya beberapa surat Fatihah atau surat Qul, ya, tapi kalam Allah daripada Al-Quran azim, sangat agung. Ya. Dunia seisinya tidak ada bandingan dengan satu surat daripada surat Al-Quran. Ya. Sebutkan bahwa para malaikat yang mulia, malaikat-malaikat itu sangat senang mendengarkan bacaan umat Islam terhadap Al-Quran. Dan mereka tidak diizinkan untuk membaca Al-Quran. Para tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, mereka ini masya Allah nggak berhenti. Ya, la yafturun. Tapi Al-Quran mereka tidak diizinkan oleh Allah. Ini khusus kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka senang kalau mendengarkan Al-Quran dari mulut orang Islam. Ya, tentu dikecualikan mereka Jibril yang membawa wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi selain malaikat Jibril, ya, bagaimana disebut di kitab, para malaikat tidak diizinkan. Ya, begitu juga dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW, Innal baita allati yuqra fihi al-Quran yatara'a li ahli as-sama' kama yatara'a an-nujum li ahli al-ardh. Maknanya rumah yang mana dibacakan di dalam rumah itu Quran akan nampak bagi penduduk langit itu, rumah itu bercahaya begitu. Sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang bercahaya di dalam. Ya, ini bintang itu matahari sebenarnya. Hakikatnya bintang adalah matahari. Saking jauhnya kelihatan kecil, padahal ada yang lebih besar berkali-kali daripada matahari. Ada yang sama, ada yang lebih kecil, tapi yang lebih banyak besar jauh lebih banyak. Mungkin yang 100 kali lebih besar matahari kita. Ya, kita melihat itu saking jauh cahaya. Nah, rumah kita di bumi yang kecil ini bagi para malaikat. Apalah artinya bumi dibandingkan alam semesta, dibanding planet, bintang, matahari, galaksi. Bumi ini seperti setitik debu di luasnya lautan. Lautan apa? Lautan alam semesta. Ya, tapi cahaya Al-Quran bisa memancar sampai penduduk langit. Ya, langit itu bukan cuma langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat. Ya, jadi masya Allah, rumah kita alangkah indahnya kalau dibacakan Al-Quran. Ya. Walaupun hanya Fatihah, walaupun hanya Qul, walaupun ayat kursi. Ya. Karena cerita Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, yang biasa kita baca, kita cara baca salam Allah ya salam, atau ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya, atau kitab Sulam Taufik yang biasa ngaji di masjid-masjid atau di pesantren. Ya ulama besar, wali besar.
kurang lebih 200 tahun yang lalu wafat. Dia punya ponakan orang besar juga, ulama besar, ahli ibadah juga, Habib Abdullah bin Umar bin Jabir. Turunannya ada di Indonesia. Termasuk murid beliau Mufti Betawi Habib Uthman bin Jabir. Sama-sama bin Yahya tapi bukan nasab, masih kerabat aja. Itu murid beliau. Sahibul Maulid bukan kamu, bukan Habib Uthman murid. Ini Habibullah bin Umar bin Yahya ini orang ahli syariat dan ahli ibadah. Pamannya seorang waliullah besar. Suatu hari pamannya manggil ponakan itu, ya Abdullah, saya mimpi, saya melihat kota kita ini, maksudnya desa kita namanya desa Mesir. Rumah ente ini, rumah-rumahnya bercahaya, tapi rumah ente yang paling tinggi dan paling cahaya dibanding rumah satu kampung. Tapi herannya kamar ente lebih tinggi daripada rumah ente bagian yang lain, tadi ruang tamu, ruang dapur, ruang kamar, ruang keluarga. Ya, kamar ente lebih tinggi dari sisa kamar yang lain. Rumah ente paling tinggi sekampung, tapi kamar ente lebih tinggi lagi. Apa rahasianya? Ya, ini dulu orang ahli ibadah, ahli ngaji, laki yang perempuan, ya, udah rajin ngaji di rumah, ahli zikir, ahli wirid. Habis sholat subuh duduk berzikir sampai terbit matahari. Sholat duha rajin, ya. Sholat asar baca kitab atau baca zikir lagi. Maghrib isya begitu juga, tahajud gitu juga. Tapi ente punya rumah yang paling tinggi. Wah, kamar ente lebih tinggi lagi daripada rumah. Cahaya. Dia bilang, ya khal, wahai paman. Orang Arab manggil paman dari saudara ibu panggilnya khal. Khal. Ya. Kalau paman saudara bapak panggilnya ami, am. Orang Budaya panggilnya jangkang kali. Aman. Aman. Om. Dia bilang, ya khal, saya ini setiap kamar daripada ruangan-ruangan di rumah saya sholatin dulu 2 rakaat sambil hatam Quran dalam sholat. 30 juz 2 rakaat. Tiap kamar. Kamar anaknya lagi rumahnya tingkat 2 karena banyak kamar. Ruang dapur, ruang tamu, ruang keluarga, semuanya disolatin. Nanti tangga rumahnya menuju lantai kedua, ya tangganya orang Arab tuh dulu gitu lebar. Kalau kita kan dari kayu atau dari besi, kalau mereka kan dari bata juga, maksudnya tanah. Mungkin lebar-lebar bisa kita berdiri sholat. Lebar. Di situ saya sholat tiap anak tangga 2 rakaat khatam Quran. Adapun di kamar saya di atas, wah saya nggak bisa hitung lagi berapa kali khatam Quran. Makanya namanya bercahaya dan paling tinggi. Ya, nanti dilihat dalam mimpinya seorang waliullah itu pamannya sendiri. Ya. Abdullah bin Umar pernah ke Indonesia dulu zaman Belanda. Dakwah banyak masuk Islam, orang ribuan di Indonesia masuk Islam. Ya, kalau nggak salah juga beliau bangun masjid, ya, tapi di mana sejarahnya mungkin kurang tertata. Walaupun cucu beliau ada juga yang kemudian hijrah lagi dari Yaman, meninggal di Surabaya. Ya, Abdullah bin Umar bin Yahya. Ya, lebih besar juga. Kemudian kita sekarang berada di bulan Muharram, tepatnya pada malam keberapa? Malam 7 atau 8? Ya, hari Senin tanggal 10, Minggu 9. Ini malam Sabtu, berarti malam ke 8. Karena udah maghrib udah masuk tanggalan baru, ya. Kalau tadi sore masih tanggal 7, sekarang udah tanggal 8 nih. Baru maghrib, udah isya, ya. Bulan Muharram pertama adalah salah satu daripada bulan yang diambil dan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddat asyhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, bukan sisi hitungan manusia. Di sisi Allah adalah 12 bulan ketetapan Allah. Kalau kebetulan kita sama nih, baik itu Masehinya ataupun bulan
Arabnya ataupun bulan mungkin bulan Jawa atau bulan Jepang atau bulan Cina ya, maksudnya tahunnya ya, bulan tahun ya bulan alhamdulillah. Berarti kagak salah ya. Walaupun syariat itu yang betul hitungan hijriah bulan itu. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ketika Allah ciptakan langit bumi itu Allah sudah tetapkan waktu. Ya, 1 tahun itu lebih dari 12 bulan. Bulan itu juga kalau hitungan Qomaria ya 32. Hitungan matahari kan 31, 30 ya. Nanti masalah tahun kehabisannya nanti ya, Februari 28 nanti 4 tahun jadi 29 ya. Itu sebenarnya ada kekurangan dalam cara penanggalan Masehi ya, kalau kita lihat sejarahnya ya. Nanti ada lagi penanggalan Jepang, Cina, Jawa itu ada perbedaan-perbedaan ya. Intinya ya kita nggak mau nyalain yang lain, tapi ya paling benar udah hitungan Hijriah dah ya, Qomariyah. Karena ini dipakai oleh syariat yes. Itna asyara 12 bulan ketika Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan waktu. Karena Allah berkehendak nanti ketika Allah menurunkan para nabi dan menetapkan syariat-syariat ada kaitannya dengan waktu, dengan bulan, dengan hari terhadap ibadah-ibadah ya. Mana juga hari-hari atau bulan-bulan yang memang Allah istimewakan karena kehendak Allah. Allah punya hak mengistimewakan sesuatu dari yang lain. Ya, maka Allah khususkan dibanding kota-kota lain di dunia. Hak Allah. Masjidil Haram Allah muliakan lebih daripada masjid yang lain. Haknya Allah. Bulan Ramadan Allah istimewakan dari bulan-bulan yang haknya Allah. Nabi-nabi Allah pilih daripada manusia. Kenapa bukan orang lain yang jadi nabi? Kenapa yang ini jadi nabi? Ya sudah. Allah a'lam Allah a'lam haitsu yaj'alu risalah. Allah yang lebih tahu ketika Allah menetapkan risalahnya. Maksudnya kepada siapa Allah memberikan wahyu. Udah pilihan. Itu yang paling pantas, paling baik sesuai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bulan Haram ini termasuk Muharram ini bulan yang istimewa. Ya. Allah katakan bala tadzlimu fi anfusikum, jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan ini. Nah emang logikanya bulan lain nggak apa-apa dong? Agak, maksudnya bulan lain juga haram, bulan ini lebih-lebih lagi di bulan apa? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Rajab. Satu yang muncul sendiri Rajab, yang tiga berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian kaitannya apa lagi? Muharram ini paling afdalnya bulan untuk berpuasa. Karena Rasulullah sabdakan ala in afdal siyamikum ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sesungguhnya ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya paling afdalnya puasa kalian setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tahunnya ya, lebih daripada Rajab, lebih daripada bulan Dzulqa'dah, Muharram. Berapa hari? Ya, 1 bulan kan 29, 30. Terserah dah. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi di antara yang 1 bulan itu lebih ditekankan lagi 10 hari pertama. Bagaimana 10 Dzulhijjah? 10 hari pertama Dzulhijjah sangat istimewa. Juga 10 hari Muharram itu istimewa. Ya. Maka ulama tafsir itu ada yang berbeda dalam penafsiran ayat Al-Quran. Wal fajri wal layalin ashrin, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ada yang mengartikan malam-malam 10 itu artinya 10 tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tapi ada juga ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai 10 Muharram. Ya, artinya ini istimewa kalau kita puasa atau ibadah. Di antara 10 itu yang paling istimewa lagi adalah tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari
Asyur itu dari Asyrah, 10. Asyura yang ke-10. Tasu'a dari Tis'ah, artinya yang ke-9. Ya. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di Madinah bersama kaum Ansar untuk sekeliling kota Madinah. Maka Rasulullah dapati mereka tanggal 10 Muharram pada puasa. Ditanya Rasulullah, kenapa kalian puasa? Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa Bani Israil. Ini hari bertepatan dengan hari Allah selamatin Nabi Musa dan Bani Israel dari antara Firaun. Maka kami berpuasa sebagai syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Jadi mereka yang diselamatin moyang-moyang mereka yang ribuan tahun lalu, mereka berpuasa. Boleh bagi anak kita. Jadi kalau kita mau bersyukur, kenapa? Saya punya empong dulu masuk Islam pas tanggal 1 Muharram umpamanya mualaf. Ini cucunya tiap tanggal 1 Muharram wah bikin selamatan sedekah. Kenapa? Engkau saya tanggal ini masuk Islam. Boleh, bagus. Ya, kita tidak katakan sunnah, tapi ada perkara yang bagus. Ada dalil yang kasarnya kalau dikiaskan. Nikmat yang bukan kita terima tapi mau yang dulu. Bapak kita, kakek kita, buyut kita, ya. Jadi Rasulullah SAW bertanya orang Yahudi, menjawab ini hari diselamatkan maka Rasulullah bersabda bahwa ahabbu bi Musa, kami ini orang Muslim lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Karena mereka udah melenceng ajarannya dan ngikutin Taurat 100%. Taurat itu udah dirubah-rubah sama mereka, walaupun sebagian masih orisinal, sebagian udah berubah. Dan Nabi mengikut daripada ajaran Allah. Mereka para nabi-nabi sebelumnya juga sama-sama mengikuti ajaran Allah. Kalau Rasulullah beritakan para sahabat Muhajirin Ansar untuk puasa hari Asyura, hukumnya wajib. Sebab waktu itu belum ada puasa Ramadan. Nanti tahun kedua Hijriah baru ada perintah itu syahrul Ramadan allati unzila fihi Quran. Baru itu puasa Ramadan. Kalau pertama kali hijrah tahun pertama belum ada puasa Ramadan. Rasulullah perintahkan Asyura jadi wajib. Itu Ramadan turun tahun depannya, maka puasa Asyura kemudian dirubah hukumnya menjadi sunnah saja, tidak wajib. Tapi fadilahnya Rasulullah sampaikan ya bahwa puasa Asyura yukaffir as-sanatal madiyah, menghapus, menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Dari tanggal 10 sampai tanggal 10 tahun lalu dosa-dosa kita dihapus, dilepas. Kalau itu puasa yang benar, puasa yang benar. Puasa tapi nontonin HP yang di dalamnya membuat capek, atau yang nonton yang musik-musik, ya itu puasanya kalau benar. Bisa jadi kagak dapat pahala. Boro-boro setahun diampuni, puasanya kagak dapat pahala. Cuma capeknya doang. Ya. Kata ulama dosa-dosa kecil. Dihapus tahun itu dosa ke. Tapi di antara sunnah Nabi Muhammad, artinya jalan hidup Nabi Muhammad, ya Rasulullah ini tidak senang kalau ada kesamaan dengan ahli kitab, perbuatan, ibadah, amal baik yang mirip 100% dengan orang Yahudi atau orang Kristen. Rasulullah selalu merubah. Artinya tidak pengen sama, harus ada bedanya supaya yang dikira niru-niru, ya. Maka Rasulullah kemudian 1 tahun sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sampaikan, "Lau ishtu ila qabil la asumanna tasu'a." Andaikan tahun depan saya masih hidup, saya akan puasain tanggal 9. Artinya 9 bersama 10. Kenapa? Supaya puasanya 2 hari biar kagak sama orang Yahudi. Puasanya gitu sunnah.
9 dan 10. Tapi andai kan kita nggak bisa 9-nya, 10 dan 11, pokoknya 2 hari. Ya, sunnah itu ulama fikih 10. Sunnah untuk berpuasa 9, 10 atau 10, 11. Boleh nggak 3-3-nya 9, 10, 11? Oh, bagus. Cakep. Ya. Mulai tanggal 1 aja lebih cakep lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 lagi. Jadi tanggal 10 hari Senin, tanggal 9-nya Minggu. Mau dua repot nih Minggu nih, banyak acara, kawinan, undangan, sayang. Ya, udah. Nanti hadir itu hadir, tapi makan tahan dah. Ya. Karena kita ini undangan kawin kan kadang-kadang hukumnya wajib. Akad nikah ya, bukan resepsi, ingat. Akad nikah itu undangan wajib dengan syarat tidak ada maksiat, tidak ada kemungkaran di akad nikah itu. Kalau ada kemungkaran kagak wajib tidak hadir. Kemungkaran gimana? Ada faktor ayu, perempuan bercakap, ya, pakai menerima tamu, nyendokin makan, ada mungkaran. Ntar akad nikah kita hadir ya, pengantin perempuannya satu kerudung, calon pengantin lakinya di hadapan penghulu. Dua, belum juga suami istri. Udah berdua nempel, mungkin. Itu yang hadir, kagak wajib kita hadir. Bukan saya melarang ya. Tapi intinya kewajiban kita hadir akad nikah itu gugur ketika ada kemungkaran di tempat akad nikah. Apa kira saya sih udah perempuan dan ngablok yang dikatakan wajib itu hadir akad nikah, undangan kalau kita undang orang undang yang enggak. Kalau undangan umpamanya khitan ya atau yang lain itu sunnah. Ada undangan yang mubah ya, undangan kawinan acaranya 3 hari. Wah, yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah. Dengan syarat tidak ada kemungkaran. Jadi walhasil apa namanya, kalau tanggal 9 hari Minggu, 10-nya Senin, kebetulan kita acara tahlilan ke, undangan ke, akad nikah, kita hadir makan nih kan. Jangan memahiman, sayang setahun sekali. Ya. Memang ulama juga mengatakan yang wajib kita hadiri, wajib hadirnya, makannya kagak wajib. Makan undangan kagak wajib, wajib hadirnya doang, bukan makannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa hari Asyura ini 20 Muharram ini hari yang Allah istimewakan, ya, di mana banyak anugerah besar Allah berikan kepada para nabi-nabi terdahulu dan umat. Ada dalam ya, tapi kalau di kitab apa namanya Asyura pertama masalah Allah terima taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura. Kemudian Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Firaun. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah hari Asyura. Kemudian Nabi Allah Nuh mendarat perahunya hari Asyura. Entah berapa bulan itu di laut itu, dan nggak berhenti, bumi memancarkan air, ya, wahala bainahum al-mawj, apa namanya, kaljibal. Walhasil disebutkan bahwa ombak udah kayak gunung, jadi saking tingginya ombak, ya. Perahu Nabi Nuh tuh entah berapa lama, nggak ada yang kita kasihan. Apakah berapa bulan, apakah sampai tahun, atau berapa di atas. Tapi kemudian Allah perintahkan langit berhenti untuk menurunkan air. Bumi pun Allah perintahkan untuk berhenti menurunkan air. Turut. Maka di bumi itu disuruh menelan air yang terbang. Kira-kira berapa lama itu menyerapnya? Kalau tingginya kayak gunung. Nah itu perahunya Nabi Nuh kan ada jadi fosil itu. Wah, gimana di gunung
Ararat di Turki. Nah, gunungnya tingginya berapa? Bayangin segitu. Kalau perahunya nyangkut di sana. Ya, nyangsang istilahnya kalau Betawi ya. Bayangin lautnya kayak apa? Ya. Seluruh bumi ketutup. Nah, mendaratnya wastawat 'ala al-judi. Ya. Kemudian mendarat atau apa namanya? Perahu itu ini di atas bukit Judi, gunung Judi. Gunung Ararat itu mungkin dulu namanya Judi. Ya. Itu hari Asyura. Allah jadikan hari yang hari harum. Ya. Bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk hewan-hewan juga. Karena hewan pada mati semua kecuali yang dibawa oleh Nabi Allah. No, sepasang-sepasang. Allah berkahi itu hewan-hewan sehingga pada beranak pinak. Nah, kalau diangkat di perahu tapi tidak diberkahi, ya mati kagak bisa punya keturunan. Ya. Kalau punya anak tapi diberkahi jadi tetap. Ya. Apalagi Nabi siapa? Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Ya'qub, ketika dikembalikannya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, matanya dikembalikan dari jadi luar biasa hari Asyura. Jadi jangan cuek-cuekan aja ya udah. Atau nggak puasa aja, ya bagus sudah puasa aja udah luar biasa. Tapi kalau bisa ditambah dengan apa? Semalam nih puasanya kagak. Ya apalagi Khairudin maghrib kopi. Mana kopi? Malam repot terus. Artinya apa? Banyak amal soleh, banyak ibadah. Ya. Apa disebutkan? Kata ulama ada 10 amalan. Ada hari Asyura untuk kita amalkan. Ya, kita kadang-kadang mengamalkannya kagak semuanya. Ya. Milih. Berat-berat kadang-kadang kita politik. Nah ini disebutkan dinodamkan oleh sebagian ulama supaya gampang dihafal, supaya gampang diingat. Ya. Fi yaumi Asyura 'ashrun tattasil. Pada hari Asyura ada 10 amalan yang bersambung. Biha sanatan wa laha fadlun nuqil. Di antara 10 itu ada 2. Maksudnya yang dalilnya kuat, yang lain dalilnya lemah, tapi tetap aja diamalin sama ulama. Kenapa? Ini perkara baik. Perkara baik mah. Jangankan hari Asyura, hari-hari yang lain aja bagus dikerjain, apalagi hari punya. Bukan bilang dalilnya mana? Ada hadis itu baik, ya nggak apa-apa. Atau la asralahu, atau riwayatnya nggak ketahuan nih, kagak tahu juntrungannya ya, tapi perkara baik kok. Percayain aja ulama dari dulu pada ngamalin, nanti pada ngamalin. Kecuali perkara yang aneh-aneh disuruh. Ya, kalau yang aneh-aneh baru mana dalilnya. Tapi kalau perkara yang baik, ya, diarah orang alim, silaturahmi, ya gitu lah. Setiap hari juga bagus kerjain, memang berita agama. Tapi khusus untuk hari Asyura ada nggak dalilnya? Dalilnya kagak jelas nih riwayatnya. Ya nggak apa-apa. Toh masuk dalam umumnya berita agama. Ya. Nah, tapi 2 dari 10 itu dalilnya kuat. Apa? Puasa Asyura. Ya, pertama puasa hari Asyura itu dalilnya kuat. Ini hadis dari Rasulullah. Di antaranya ya shaum Asyura yukaffir sanatan madhiyah. Puasa Asyura saya mengharap menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Ya. Hapus dosa. Yang kedua apa? Yang kedua yang dalilnya kuat, tausi'atul 'iyal. Meluaskan nafkah buat anak istri kita. Nah, itu dalilnya kuat. Ya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man wasa'a 'ala 'iyal yawm Asyura wa sallallahu alaihi sa'iras." Siapa yang meluaskan rezeki
kepada keluarganya, yaitu anak istrinya atau turunannya, pada hari Asyura Allah akan membalas, meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Jadi kan kita bokeh itu kita sepanjang tahun ada aja duit, dikit banyak ada, kagak pernah bokeh, Allah luasin, kagak pernah kosong kan, kosong datang lagi datang. Berkat hari Asyura kita meluaskan rezeki. Siapa? Anak istri buat mana yang lain, kita ikut makan kan? Ya, biasa bini kita kasih duit 100.000 tiap hari buat belanja. 100.000 bisa bikin sayur, ayam goreng, tempe, sambal, kerupuk. Ya, kita suruh tambahin 200.000, 300.000. Bikin apa nih? Ya, terserah, namanya ibu-ibu mah lebih pintar urusan makanan. Kalau kayak bikin semur oncom kayak gimana rasanya? wah, kalau orang Betawi jengkol. Daging cetek. Ya, itu. Kan puasa, iya pokoknya judulnya diluaskan pada hari itu. Nasinya pagi-pagi ada, ya, atau malamnya ada, kan belanjanya besok. Ya. Nanti kalau yang kagak puasa, nah kita kasih lagi apa kayak beliin es krim kayak buah-buahan kayak, atau beliin pakaian kayak, kasih uang jajan tambahan, ya. Yang udah gede ya puasa, kasih duit boleh, kasih hadiah boleh, tapi puasa jangan lupa. Ya, kalau ada 8 tahun, 9 tahun, buat puasa, sudah puasa. Walaupun mungkin mereka tanggal 9-nya kita kasih yang 10-nya, jangan sampai ada. Ya. Oh kebetulan anak kita udah dewasa lagi head, bini juga head. Ya mau kita apa? Kodok. Lalu kodok, itu sunnah kodok. Kalau ada suci kodok puasanya. Ya, setiap puasa-puasa sunnah. Itu sunnah di kodok. Bagaimana yang wajib di kodok. Ya. Kita yang laki-laki gitu juga, kalau memang kita berhalangan karena sakit atau musafir, sunnah kita mengkodok. Saya niat puasa besok, puasa Asyura, qadhaan lillahi ta'ala. Jadi yang pertama puasa Asyura dalilnya kuat. Yang kedua hadis tausi'atul iyad, meluaskan rezeki kita pada anak istri pada hari Asyura. Itu yang kedua dalilnya kuat. Kemudian yang ketiga silaturahmi, kita disunnahkan, dianjurkan pada hari Asyura untuk silaturahmi pada kerabat, famili, ya. Apalagi orang tuanya lain rumah, ya. Samperin. Zur aliman, yang keempat, ziarahilah orang alim. Siapa nih kiainya Ustaz? Pokoknya Ustaz Hasan Basri. Ya siapa lagi? Datang ustadznya, ustadz ngajinya kecil kayak, walaupun bukan dia, tapi ustadznya dia datangnya. Atau mungkin dia nggak pernah ngaji, tapi di sini ada ustadz atau ustadzah, datangnya. Ya, cuma dia adatnya kita bawalah sedikit oleh-oleh, apa kayak buah-buahan, ya, atau gula kayak, ya. Jangan kacang, udah tua, ngomong masih kacang. Jadi zur aliman warahmat, ya, nomor satu puasa, yang kedua meluaskan rezeki, yang ketiga silaturahmi, yang keempat menjalani orang alim, ya. Atau mungkin ziarah kubur ulama. Wah, sini ada kuburan ulama enggak? Kalau di Lombok ada, udah masuk kategori itu ziarah orang alim. Hidup atau mati, ya. Mereka kagak pantas gitu bilang mati, mereka hidup. Ya, dengan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan kita ini, kehidupan yang lebih tinggi levelnya, lebih nikmat, lebih hebat kehidupan mereka. Orang Muslim yang banyak dosa hidup dia, tapi hidupnya dia mungkin terpuruk. Orang kafir itu nggak hidup, tapi disiksa sama mereka, dibentungin mulu, kagak mati dia hidup. Kalau orang soleh, orang alim yang mengamalkan ilmu atau waliullah, hidupannya lancar. Orang kampung, kami hidup di gubuk, makanannya singkong sama ikan teri mulu. Ya,
sama orang konglomerat yang hidup di hotel-hotel yang besar, di penthouse-nya, yang naik kapal jet kemana-mana, jet pribadi. Sama kagak tuh hidupnya? Nah itu baru dunia, apalagi yang alam lain, wali-wali. Sebab fasilitas ini bukan manusia kasih, tapi Allah Subhanahu. Ini sejarah. Ini ada siapa? Habib Agil ya? Habib Agil. Apa? Bin Syahab. Iya. Ya. Baca Yasin, baca apa insya Allah. Niatin hajat-hajat meminta sama Allah dengan keberkahan Yasin, Al-Fatihah, keberkahan Habib Agil. Minta kepada Allah dan keberkahan semuanya supaya hajat-hajat bisa berjalan. Belum kawin buruan minta, ya. Belum kawin yang belum punya rumah minta, yang mau belum kerja minta, yang mau pindah kerja mau belum lulus minta sama Allah. Apa salah? Allah Maha Pengampun. Ya, bisa jadi hari-hari yang lain kita emang nggak bisa minta doa, bisa, tapi kan mungkin dosa-dosa kita terhalang. Ya, tapi pada hari-hari istimewa Allah terima apa adanya gitu. Apalagi dia doanya kita di kuburan para wali. Kalau kita dia kubur ziarah kubur wali, kemudian kita doa kita diaminin sama mereka. Aminnya mereka ngangkat doa kita. Ya. Jadi bukan kita minta sama wali, tapi wali ngaminin, ngangkat. Ya. Wajib pada ya Allah, hajatnya semua. Kadang-kadang kita kagak doa aja, ya udah dia tahu nih, ini orang punya hajat dari Allah. Hajat orang yang memuliakan saya datang dia, ngapa hajat-hajatnya sama. Hatta kita nggak doa, apalagi kalau ditinggikan. Ya. Kayaknya dari sini keluar Batam pakai jauh-jauh banget, setengah jam paling ya. Mana gitu ya. Mangga 2 ada Abu Bakar di kali ini dari keramat yang kuat. Ya. Mungkin orang tahunya Kampung Pandan, Luar Batam, Mangga Priuk, ya. Mangga 2 ada jalan masjid. Nah, ada masjid apa? Ada kuburan keramat. Kira-kira 180 tahun yang lalu wafat Abu Bakar di kali ini 2020. Ya, sampai Rahman begitu dia marah dia ke situ. Akan dia dapat ijazah dari beliau didatangi, ya secara ya Allah disuruh kasih ijazah, suruh baca kulhu Al-Falaq 100, An-Nas 100 ya pagi. Ya, pagi dan petang, pokoknya serah dengan baca Al-Falaq berarti An-Nas sore atau dengan bilang saya kata Abu Bakar bin Ali Al-Jurayy secara rohani atau sejak saya akil apa-apa, sejak saya memayis setelah 7 tahun sampai meninggal nggak pernah ninggalin kamu. Di situ ada kebaikan dunia dan akhirat. Tapi yang itu rezeki apa ya, kesehatan. Al-Falaq 100, An-Nas 100 ya. Amalin aja ayat Quran milik kita semuanya, milik kita umat Islam. Ya. Juga benteng paling kuat perlindungan dari sihir dan segalanya kan. Orang kalau ngamalin itu juga Allah nggak tembus tuh. Tukang santetnya kompak 1000 orang nyantet. Ya, tapi jangan nunggu diserang dulu baru baca. Dari mudah udah diamalin. Orang pernah santet baru ini baca ada ya. Sudah jebol dulu aja. Ya. Maridan, kunjungi orang sakit. Kebetulan orang sakit atau di kan buah-buahan ya kasih uang ya. Atau kalau memang kita wah ini orang udah kaya kalau perlu hadiah. Atau memang kitanya kagak punya apa-apa. Oh, ini judulnya kunjungi orang sakit. Gitu. Ya, baik. Waktahil dan pakailah sifat mata selamat. Langka kan itu. Hah? Langka ya. Ini sebenarnya kalau orang dulu mah biasa ya. Dulu iya biasa sering pakai dulu. Ini sunnah Nabi sebenarnya. Kalau malam itu laki-laki, apalagi perempuan, laki-laki disunahin sebelum tidur. Oh laki-laki sudah juga. Kalau mau tidur aja ya. Oh. Nah,
Kalau perempuan bebas mau siang mau malam mau pagi, karena itu termasuk berhias diri. Cakep kan, biar suaminya dulu. Ya. Tapi juga buat kesehatan itu sifat mata menguatkan menajamkan mata. Orang yang rajin sifat mata, insya Allah matanya agak buruk, agak buta. Ya. Karena Rasulullah katakan, "Ismet ia julul basar." Al-iktihal bersifat mata dengan ismet. Ismet itu dalam mata hitam juga buruk ya. Ia julul basar menerangkan mata. Ya, orang dulu kan sampai tua bisa pakai kacamata. Itu rajin pakai sifat mata. Rasulullah SAW tiap malam mau tidur pakai 3 di sebelah kanan, 3 sebelah kiri, atau 2 sebelah kiri, 3 sebelah kanan, atau 2 kanan, 2 kiri, yang kelima separuh-separuh. Ya. Itu buat laki-laki. Tapi kan nanti bangun pagi ya udah kebasuh lagi ya. Basuh dulu, mandi kan udah rontok rasa dulu. Ya. Karena harus sebagian orang belum pakai siang-siang matanya cerong. Kawan kan meninggal. Adit. Ya, tujuannya pakai kayak orang. Ojek tuh, ojek. Iya. Oh, makan hitam. Saya tidak tahu apakah ada dalilnya nggak di waktu siang begitu. Yang ada malam kalau mau tidur, laki-laki ya, kalau perempuan atau untuk berobat boleh lah kalau lagi berobat. Ya. Nah, tapi kalau hari Asyura mau pagi mau siang kagak apa-apa dianjurin khusus untuk hari Asyura. Hari-hari lain malam aja dah mau tidur. Ya, bangun tidur mati kena wudhu juga untuk ya. Jadi dianjurin pakai celak mata. Apa khasiatnya? Ini memang dalilnya nggak jelas, maksudnya riwayatnya. Tapi disebutkan khasiatnya orang yang bersifat mata pada hari Asyura. Hari itu siangnya bukan malam, pagi sore itu hari. Sepanjang tahun insya Allah dia nggak sakit mata. Ya. Nyari. Ini semuanya kemauan. Saya kadang-kadang beli makanya males gitu. Karena ini mata ini kan sensitif. Kita kalau nggak biasa lah. Iya. Kayak lagu begitu. Tapi kalau perempuan mah bisa. Ya. Tidak. Lihai. Kalau dulu orang pergi haji, oleh-olehnya itu sifat mata. Ada sifat mata yang hijau. Bikin dulu ya. Iya gitu. Malam panas tuh siang. Boleh, siang paginya boleh, siang boleh sore. Dari malam ya malam pakai, pagi pakai lagi. Ra'sal yatim imsah, dan usaplah kepala anak yatim. Artinya menunjukkan kasih sayang, perhatian, menghibur. Sabdo. Ya. Iya, kalau kita kasih hadiah. Sabdo. Tujuannya kan menghibur dia, nyenengin dia. Ya. Kasih hadiah lah apa. Ingat tapi yang namanya yatim itu kalau belum balik ya, kalau sudah balik bukan ya. Makanya kalau ada orang santunan anak yatim, kadang-kadang anak yatim udah gede, ya. Jadi bahasanya dirubah. Santunan anak yatim dan duafa atau fakir miskin. Atau duafa lah bahasa Arab. Itu juga supaya ibunya si anak dan kakak adiknya si anak ketika makan dari uang atau beras yang dijadikan anak yatim jadi halal. Kan ibunya bukan yatim. Ya, abang-abangnya yang di rumah udah gede, udah dewasa, bukan yatim. Nah, kalau ibunya masak tuh dari duit yang hadiah anak yatim, kan haram sebenarnya. Nah, tujuannya buat yatim, yang makan bukan yatim. Padahal Quran udah ngancam. Ya, biarkan makan anak yatim, sungguhnya makan api di mulut mereka. Jadi bahasanya dibenerin. Santunan anak yatim dan duafa. Ya, maksud diniatin dengan keluarganya si yatimnya supaya halal. Ya, ini penting karena orang memberikan santunan, orang dimintain santunan anak yatim. Dimintanya anak yatim, buat anak yatim. Kalau bukan anak yatim kagak boleh. Sama masjid, orang cuma
sumbangan masjid, kas masjid, duitnya dipakai bukan buat kepentingan masjid. Ya, buat apa namanya, buat panitia zakat, apa, panitia korban, korban itu mesti urusannya apa? Ya, buat snack atau buat beli plastik pakai duit kas masjid, nambah urusan masjid tetap. Kalaupun melaksanakannya orang-orang panitia masjid, ya silahkan orangnya, tapi duit masjid nggak ada hubungan. Ya, makanya jangan dengan tujuan kebaikan maslahat, tapi berbuat salah. Ya, kita mau berbuat baik pakai ilmu, hanya mau orang bertanya sama kiai. Ya, di uang masjid masalah. Oh mau bikin maulid, boleh nggak pakai kas masjid? Sumbangan masyarakat nggak cukup nih pakai kas masjid. Tanya dulu maulid di mana? Di masjid, oke. Karena itu termasuk memakmurkan masjid. Boleh pakai. Tahlilan di masjid malam Jumat pakai duit kas masjid, kasih buat snack-snacknya, kopinya, apa. Oh, karena tujuannya untuk memakmurkan masjid. Orang tidak semangat datang. Tapi kalau nggak ada apa-apa, orang yang nggak tahlilan dikit. Ya, pengajian masjid, termasuk buat amplop ustaz boleh. Ya, buat makanan, minuman, jamaah yang hadir boleh, karena itu masih tertentu memakmurkan mas. Tapi kalau umpamanya maulidnya di mana? Di lapangan, di gedung mana di kampung, pakai duit masjid, ya kagak ada urusan masjid. Maulid, masjid. Jadi kalau di masjid, nah itu memakmurkan masjid boleh pakai duit. Ya. Jadi kita jangan berbuat baik tapi tidak pakai itu. Takut Kalau buat imam khotib boleh itu. Boleh. Karena untuk memakmurkan masjid. Ya. Batu listrik. Ya. Tapi alangkah bagusnya kalau buat umpamanya penceramah, acara-acara di masjid, ya. Umpamanya dari jamaahnya saja. Ya itu lebih afdal. Ya, daripada kemudian apa lagi? Biar orang sakit, mengunjungi orang alim baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Biar orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian dan mengusap anak yatim dalam hati menyantuni. Ya. Nah ini masalah. Tradisi di Indonesia udah bagus untuk anak yatim 10 Muharram atau minimal bulan Muharram dah. Mau 10 kayak mau apa pokoknya santunan bagus ya. Bahkan kalau perlu tiap bulan bikin santunan anak yatim. Anak yatim kan perlu uang, perlu makanan tiap hari setiap bulan lagi setahun sekali ya. Ya. Artinya ada hal-hal yang kadang-kadang tidak disadari. Tapi itu yang nyantunin, yang disuruh nyerahin amplop atau hadiahnya ustaz atau bos penyumbang dari pabrik apa atau kantor mana. Nanti salaman perempuan ikut salaman kan dia. Anak yatim kan kadang udah 12 tahun, 11 tahun. Bukan muhrimnya. Kagak usah salaman. Yang laki oke salaman, tapi ingat juga nih bosnya bukan muslim kadang-kadang. Non muslim, yang anak kita yang muslim dapat santunan dari cium tangan, kagak pantas, kagak boleh. Ya, cium tangan itu adalah ta'zim, penghormatan, menunjukkan kita tawadhu'nya kita. Dan ini non muslim, alaman biasa aja. Latih, toh mereka juga nggak nuntut gitu, orang-orang muslim. Kita ya kadang-kadang yang tua-tua cium tangan. Kadang perempuan yang anak yatim. Hatta ustaz, hatta kiai yang nyuruh, atau kiainya yang nganterin terus anak yatimnya udah 11-12 tahun kan juga haram. Walaupun belum balik tapi udah mendekati usia balik, udah menarik kasih. Ya, boleh sentuh. Ya. Ini penting masalah ini supaya amal baik kita jangan ada bercampur sama yang lain. Kalau mau berbuat baik murni, itu dosa itu udah banyak, tapi yang berbuat baik kalau bisa jangan bercampur juga dengan yang ya kita ini maaf ya, kita di Indonesia ini terlalu banyak usaha maaf gampang
Jadi maulid campur laki perempuan. Tilawatul Quran kadang qori'ahnya ngaji nonton para laki-laki. Ya. Yang baiknya itu lebih bercanda. Akad nikah yang begitu sudah kita tahu. Ya. Kemudian apa? Tasaddaq, bersedekahlah pada hari Asyura. Waqtasid. Nah, ini paling gampang. Mandi. Niatin, saya niat mandi Asyura. Kapan pagi ya, pokoknya habis subuh. Ya. Katanya dikatakan ada satu asar itu bisa jadi riwayat dari Nabi atau sahabat atau tabi'in. Ya. Disebutkan pada hari Asyura Allah mengizinkan sumur Zam-Zam untuk memancarkan airnya di bumi ini sampai ke semua sumber-sumber mata air di bumi. Sehingga orang yang mandi, umpamanya di Indonesia, itu airnya sudah bercampur dengan air yang baru ya, kita keluar. Kan dari kemarin kita ada tampung di Pak. Ya. Kita nimba air di sumur, insya Allah itu airnya sudah bercampur dengan air Zam-Zam. Jadi kita niatin itu, ya, keberkahannya Zam-Zam, niat mandi yang berkah hari Asyura, supaya sehat, supaya terangkat penyakit kita, supaya kuat iman, apa ya niat yang baik. Ya. Ingat mandinya yang lengkap dari ujung kepala ujung kaki, masuk ke celah kuping, ketiak, sela-sela paha dan sebagainya. Karena yang namanya mandi itu ya gitu. Mandi Jumat gitu juga kan. Nah, saya mandi Jumat, rambut nggak kena, nggak bisa. Ini mandi ibadah ya. Mandi ibadah seperti mandi wajib, mandi sunnah ya semuanya mandi kena. Rambutnya, kulitnya semua kena. Mata gimana mata? Nah, mata nggak usah. Maksudnya nggak usah melek mata ini. Masuk. Ya. Sudah mereka meremaja. Ya. Walaupun sahabat Abdullah bin Abbas dikatakan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib itu kalau wudhu matanya juga disiram. Maka mandi dulu. Wudhu aja matanya ikut juga dengan air. Kenapa? Sebab wudhu itu dikatakan menghapus dosa-dosa, dosa mata, dosa muka, dosa kaki, dosa kaki. Mata saya tidak. Ya, tapi ya karena keseringan kena air wudhu ya buta. Ya ayat itu aja dulu. Ya. Jadi kalau buat orang-orang yang bertakwa, yang takut sama Allah, buta mah sementara aja di dunia. Tapi yang mesti dulu sama mata saya udah hapus. Ya. Karena memang ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berwudu itu ketika kita membasuh muka kita, maka dosa-dosa dari muka itu bergugur. Ketika kita membasuh tangan, dosa-dosa tangan kita bergugur. Ya, dan seterusnya. Apalagi itu? Sedekah. Kemudian mandi. Wa qallim dhufra, potong kuku. Wah, ini lebih gampang lagi nih. Potong kuku. Kapan? Ya pokoknya namanya hari Asyura dari subuh sudah masuk hari. Kalau sebelum subuh masih malam. Ya. Qallim dhufra. Kalau lupa siang-siang boleh nggak? Boleh. Sore boleh. Yang penting belum maghrib. Kalau udah maghrib udah malam. Tanggal 11. Nah, yang terakhir ini yang ada berat. Apa itu? Surat Al-Ikhlas Qul Al-Fat. Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Mantap bener. Nyicil. Ini dianjurin juga hari Arafah 1000 kali. Kulhu hari Asyura juga 1000. Dikatakan kalau nggak salah riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah ingat. Subuh. Siapa yang baca pada hari Asyura 1000 kulhu, nazarullah ilaih. Allah akan berikan nazar pandangan khusus kepadanya. Wa man nazara alaihi juga siapa yang dipandang oleh Allah tidak akan dilihat. Artinya tidak bakal masuk neraka. Oh, kita siang malam ibadah puluhan tahun, kagak ada jaminan kita pasti masuk surga. Bisa jadi dibakar dulu di neraka baru masuk surga. Tapi kalau ini ada jaminan nih. Siapa yang dipandang sama Allah tidak akan diadab sama Allah. Berarti pandangan khusus. Yaitu dengan baca kulhu 1000 kali sifat-sifat Allah dalam ikhlas di hari Asyura. Dibuka. Kalau tes dulu udah 1 menit berapa kali dapatnya tuh? Ada orang yang 1 menit bisa 15 kali. Ada yang 12 kali.
paling lelet 10 kali. Ya. Jadi kalau 15 kali 1 menit kali sejam aja 60 kali 15 sudah 900. Tinggal cepet lagi udah 1000. Ya, sejam 10 menit dah. Tapi kalau orang yang rada lelet ya 1,5 jam dicoba gitu. Oh saya nggak hafal, agak percaya. Percaya. Surat andalan itu. Abang. Jadi 10 setelah 1000 pakai sifat mata, potong kuku kaki juga ya, jangan lupa. Kemudian mandi, jarang orang ada, jika sudah Selalu. silaturahmi, dipaksa, Semuanya itu kan. mengusap kepala anak yatim ya, Kan aja. jangan lagi. Luaskan rezeki kepada keluarga hari Asyura. Ya. Itu walaupun nanti di kitab Kanzun Najah wa Surur ada tambahan lagi. Malam Asyura dianjurin baca ayat kursi 300. Tambah bismillah di awalnya, bismillahirrahmanirrahim ayat kursi. Atau bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illallah terus sampai 300 seperti itu. Kursi 360 kali kuat. Ada lagi anjuran hasbunallah wa Masih ni'mal Asyura. wakil 70 kali pada hari Asyura. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus ada lagi subhanallah minal mizan wa muntahal adad wa mablagh ridha wa adad ni'amazat. Hasil banyak lah. Tinggal kita mungkin bisa lihat di kitab-kitab atau mungkin nanti dekat-dekat hari Asyura ada postingannya di WA kadang-kadang ya. Udah gampang kan. Ya. Mudah-mudahan berkahnya Asyura kita dalam tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyik min ta'atik ma taballaghna bi jannatik wa min al-yaqin ma tahawwin alayna masa'ib ad-dunya متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا الدنيا الآخرة لك الرضا ولا نفس لك قضيت أسألتها اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واحب لنا واشفي والدتنا يا الله واشفها واحفادكم كل له الصحة والعافية أدرنا في طاعتك في عوافك بصحة جسمه قوي إيمانه ثبت بدنه واجعله من الراشد يا رحمن الرحيم وبارك لنا كافة الحاضرين والحاضرات اللهم هدنا من عندك وأجب علينا من فضلك ومن شرعك ورحمتك وانزل علينا بركاتك اللهم لا تحرمنا خيرا مننا اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا اللهم يا من وفق أهل الخير وفقنا الخير واصلح قلوبنا واصلح عملنا وصفي سريرتنا وطهر قلوبنا يا ارحم الراحمين واجعلنا من اهل الصف والرضا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.